Terima kasih pemirsa yang bersama kami di One on One. Kalau tadi ditanya modalnya apa Bang untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta, modalnya apa Bang? Partai politik nggak ada, tapi oke dukungan sudah dapat tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol di belakang sudah lumayan, tapi perlu verifikasi. Modal lainnya apa? Kenapa nggak mungkin mencoba untuk menjalin komunikasi dengan partai politik misalkan? Karena kan kayaknya kalau independen sulit ya untuk maju, belum ada gitu di DKI Jakarta sejarahnya. Ya, ini persoalan waktu ya untuk bisa mendekati para pemimpin partai itu tidak mudah. Ya, apalagi saya tidak punya akses. Saya ini bukan siapa-siapa. Jadi yang saya inginkan adalah mereka, beliau-beliau paham tentang bahaya di depan WHO Pandemic Treaty ini. Karena saya masih percaya bahwa para pemimpin partai, karena partai ini adalah embrio daripada pemimpin, sehingga saya berharap mereka paham. Tapi karena waktu yang terbatas, maka saya menempuh ruang sempit ini sebagai proses dari bagaimana untuk membela atau menyelamatkan rakyat dalam konsep yang lebih luas lagi. Gitu. Berapa tadi Bang yang sudah terkumpul tanda tangan untuk maju Bang? Yang terakhir tadi malam adalah 840, 640. Gitu. Dan itu masih menunggu proses verifikasi. Betul. Ya? Oke. Ya. Nah, kalau bicara soal Jakarta lagi ini kan begitu banyak lah. Oke, kita sangat mengapresiasi pemikiran Abang, niat baik Abang mengenai bagaimana supaya kita bisa terhindar dari WHO Pandemic Treaty tadi. Tapi ada isu-isu juga yang cukup menarik, selentingan-selentingan, misalkan kayak konspirasi handphone. Itu gimana Bang? Kenapa Abang bilang konspirasi handphone? Saya tidak pernah menyebut konspirasi loh. Orang-orang saja yang menuduh saya menganut teori konspirasi. Ya. Nah, mereka-mereka yang mengatakan seperti itu sebenarnya tidak paham tentang permainan ini. Konspirasi itu kan sebenarnya apa? Kerjasama di antara orang, kerjasama baik atau kerjasama jahat, kan gitu aja sebenarnya. Nah, handphone ini menjadi alat, ya. Makanya ini ada kaitan, semua program yang ini ada kaitan dengan handphone itu. Handphone ini akan dipakai menjadi alat apa? Alat intelijen untuk memata-matai kita, sehingga seringkali Mbak lagi lihat ini tiba-tiba muncul gitu tanpa kita sadari. Udah seperti dukun gitu Bang maksudnya? Ya, bukan seperti dukun. Semua data-data Mbak, semua rahasia Mbak sudah disimpan di big data oleh mereka. Aman dari orang lain tapi tidak aman dengan mereka. Gitu. Jadi nggak ada satupun namanya keamanan cyber yang mutlak. Karena keamanan ini menjadi industri. Kalau dia aman, selesai belanja kan? Karena ini konsepnya revolusi industri, jadi semua harus berputar menjadi uang. Abang juga pakai handphone tuh? Ya, saya pakai handphone gunakan untuk kepentingan yang menyelamatkan orang. Saya pakai untuk edukasi. Gitu. Dan Mbak harus tahu bahwa efek daripada radiasinya akan merusak 5 bagian otak. Ya, prefrontal cortex, cerebellum, dan sebagainya. Bahkan banyak orang, anak-anak sekarang masuk ke rumah sakit jiwa dan sebagainya. Data ada. Ya, tetapi kenapa demikian? Ibu-ibu memberikan anaknya handphone sebagai digital parenting dan sebagainya. Ya, karena apa? Tidak ada literasi, tidak ada sosialisasi sebelumnya akan bahaya daripada ini. Karena kalau enggak, marketing tidak akan pernah buka. Kalau enggak laku. Bill Gates saja tidak pernah memberikan anaknya handphone sampai detik ini. Termasuk Steve Jobs. Lalu kenapa? Karena dia tahu rahasianya. Tujuan mereka adalah apa? Mengganggu kognitif atau jaringan-jaringan di otak kita. Soal mobil listrik. Soal mobil listrik. Ada apa dengan mobil listrik? Kalau menurut Abang kenapa Bang? Sudut pandang Anda? Pertanyaannya, kenapa harus digiring menggunakan mobil listrik? Pasti ada Pak. Jadi saya mau ajarkan ya. Setiap ada agenda, setiap ada kebijakan, pasti ada skenario besar di depannya. Skenario-nya menurut Abang apa? Untuk mobil listrik, supaya energi terkonsentrasi dengan listrik dan kita setelah tergantung, mereka akan megang kendali. Suatu negara akan lumpuh kalau listriknya dimatiin dan menyerah. Dan itu pernah terjadi di Estonia. Dalam seminggu listriknya disabotase oleh Rusia dan mereka menyerah. Bayangkan kalau Mbak ditinggal di apartemen, listriknya saya matikan, apa yang terjadi? Akan keluar semua seperti semut dari atas lewat tangga darurat karena liftnya nggak jalan. Hati-hati tinggal di apartemen. Itu adalah ruang jebakan Batman. Ya, jadi kalau pola mereka adalah bagaimana kita dibuat kecanduan sehingga kita tergantung. Setelah itu hidup kita digantung oleh dia.
Ini agak bikin takut ya Bang ya, dengernya Bang ya. Abang bilang jangan mendebarkan ketakutan, tapi Abang yang sampaikan agak Saya rada-rada bikin menyampaikan- takut. Orang yang tinggal di apartemen jadi nanti Saya takut tinggal di menyampaikan fakta. apartemen. Sementara kalau beli rumah di Jakarta, harga rumah di Jakarta udah nggak masuk akal. Ya itu kan semua didesain semua seperti itu. Itu didesain semua seperti itu. Kan dari awal Indonesia merdeka ada namanya tanah negara. tanah negara disewan juga ada loh Bang buat apartemen. Padahal tanah ini Tuhan kasih buat rakyatnya. Tapi kenapa dimiliki oleh negara? Rakyat disuruh beli dan sebagainya. Oke. Ya, jadi kita harus cerdas melihatnya. Ada sistem yang harus kita perbaiki. Jangan mengikuti sistem yang sudah ada. Kita perhatikan, sistem pendidikan dari mana? Bukan dari negara kita. Sistem ekonomi dari mana? Dari Adam Smith. Sistem hukum dari mana? Dari Eropa kontinental. Sistem politik dari mana? Ya, dari Amerika. Sistem agama dari mana? Dari Timur Tengah. Lalu, sistem kita apa? Mau kita diperbudak seperti itu. Jadi menurut Abang Kita sistem seperti yang apa? bagus seperti Kerbau apa, Bang? yang Cucuk dicuci hidungnya. Oke. Ya, makanya Jadi- ada istilah apa? Suatu keniscayaan, bahasa itu. Mereka juga yang bikin. Jadi kalau menurut Abang sistem yang bagus buat Indonesia seperti apa? Kalau sistem agama dari Timur Tengah, sistem pendidikan mungkin dari negara asing, Amerika ataupun juga mungkin dari Eropa. Sistem Ikuti yang saja lain-lainnya yang sudah disiapkan oleh founding father kita. Sudah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kita laksanakan dengan baik. Jangan mengikuti sistem kapitalis seperti yang selama ini. Sehingga itu membangun belief system, manusia sulit mempercayai Tuhan karena apa? Selalu diukur dengan data. Ya. Contoh, gimana Bang Abang bilang manusia sulit percaya dengan Tuhan? Ya, Di sulit Indonesia percaya banyak orang yang beragama loh Bang. beragama belum tentu mengenal Tuhan. Gitu, ya. Saya tidak mau masuk terlalu jauh ke sana, tapi yang pasti belief system kita menjadi percaya dengan angka. Padahal hubungan dengan Tuhan itu bukan dengan angka. Mbak lahir ke dunia, hitungan matematika, tidak kan? Ovum dengan sperma ketemu, jadi seperti ini. Lalu begitu sudah besar seperti ini, tidak mengenal dari mana dia datang. Harus Mbak mengenal. Oke. Ya. Oke Bang, pemikiran Abang luar biasa sekali begitu Bang ya. Saya jadi pengen tahu nih Abang, kayaknya tipikal orangnya adalah orang yang sangat optimistis sekali. Abang yakin menang Bang? Ya. Yakin menang? Yakin lolos verifikasi? Yakin menang nggak? Saya hanya menjalani apa yang menjadi rencana Tuhan tanpa saya kepo hasilnya apa. Jadilah seperti Musa. Musa tidak pernah tahu ujungnya seperti apa. Di depan ada hambatan seperti apa. Biarlah Tuhan yang membuka jalannya semua. Karena apa yang saya lakukan bukan untuk saya, tetapi buat Ibu dan rakyat Jakarta. It's not about me. Bagaimana meyakinkan rakyat Jakarta kalau seandainya nanti verifikasi lolos dari bakal calon menjadi calon? Nanti ada caranya Tuhan. Ya, jangan pakai akal. Tapi sekarang udah kepikiran dong. Ya, kepikiran. Apakah Itulah- akan bukan menjual maksud saya, apakah nanti akan terus menggeberkan soal yang tadi disampaikan WHO Pandemic Treaty tadi? Enggak ya, saya mau kasih tahu. Kekuatan Tuhan jangan diukur pakai akal kita yang terbatas. Dia akan menggerakkan orang-orang yang tidak pernah Mbak kenal sebelumnya. Dan akan bangkit jiwa-jiwa patriot pembela bangsa. Abang yakin menang? Ingat, Tuhanlah yang menentukan. Oke. Tuhan yang menentukan ya. Ya. Kalau sudah Tuhan berkehendak, apa yang bisa dilakukan Ya, oleh manusia? jadi makanya begitu. jadilah manusia ikhlas. Jangan pernah kecewa ketika dia ketentukan seperti ini, terima. Banyak kita selalu bicara tentang Tuhan, tetapi ketika ada sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, kita tidak ikhlas, berarti kita egois. Paham ya Mbak? Bang, begini Bang. Abang ini kan tampaknya sudut pandangnya cukup luar biasa, out of the box ya kita menyebutnya. Ketika dulu masih aktif menjabat di Polri, gimana sih dinamikanya di Polri dengan sudut pandang Abang yang out of the box ini? Mungkin bisa cerita nggak sih? Ya memang saya, dan akhirnya saya diparkir. Oh diparkir? Iya, diparkir. Gara-gara apa terakhir diparkir? Gara-gara itu masker. Penggunaan masker. Itu. Ketika itu saya wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya mungkin dianggap merugikan bisnis masker tadi kan. Padahal tujuan saya bukan itu. Saya mau mengembalikan bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Percayalah sama Tuhan. Jangan percaya kepada hasil dari manusia. Karena manusia yang menyuruh kita percaya itu, dia sendiri tidak bisa menolong dirinya. Dan bukti sudah ada. Banyak orang-orang yang menyuruh sekarang sudah pergi mendahului kita. Oke. Ya, jadi kembalilah percaya sama Tuhan. Dia berdaulat.
Dia yang menghadirkan kita di sini. Dan percayalah, hanya Dia yang akan memanggil pulang kita, bukan siapa-siapa. Tetapi konsep sains membuat kita punya mindset intelligent itu terrekayasa, terengineering oleh apa? Oleh data empirik. Semua dihitung dengan angka. Contoh, oh ini ada polusi, emisinya naik segini. Ngukurnya pakai apa? Ngukurnya pakai mesin yang mereka buat juga, yang akan mempunyai agenda mobil listrik tadi. Bang, jadi Abang tuh nggak percaya sama teknologi atau gimana sih, Bang? Bukan saya tidak percaya sama teknologi. Jangan teknologi mengatur hidup kita. Teknologi harus kita atur. Paham ya? Teknologi jangan mengendalikan hidup kita. Betul, Bu ya? Jangan dia makan balik. Yang ada, dia akan makan balik. Ini yang saya waspadai. Oke. Tetap percaya sama teknologi, tapi harus tahu. Percaya sama Tuhan. Oke, percaya sama Tuhan, tapi kan kita juga hidup menggunakan teknologi, tapi Bang. jangan ada kata percaya, Mbak. Itu hanya kita gunakan untuk kepada Tuhan. Kasian loh, Bang, ilmuwan-ilmuwan Indonesia, Bang, yang Mbak, mungkin udah punya. Jangan gunakan kata percaya. Oke, nggak gunain kata kita percaya. Kita gunakan teknologi, gitu kan? Boleh, tapi ada batasnya. Jangan dia mengambil alih kendali Tuhan untuk mengatur hidup kita. Oke, baik. Nanti saya ingin tahu. Setuju nggak? Oke, nanti setuju atau enggaknya pas iklan aja saya jawab, Bang, ya. Nanti kita akan ingin tahu nih sudut pandang dari Bang Dharma soal gubernur-gubernur yang sudah pernah menjabat memimpin DKI Jakarta selama beberapa periode tertentu, tapi nanti sesaat lagi. Kami kembali, usai jeda.